semua, selamat datang di podcast Good Governance Insight. Hari ini kita bakal bahas topik yang lagi hangat di lingkungan birokrasi, yaitu good praktik vs bad praktik demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang cerdas. Saya Ririn Sylvia sebagai moderator, ditemani oleh rekan saya Ilham Kurniawan beserta dua narasumber kita, Mbak Sri dan Mbak Setia. Gimana nih kabarnya semuanya? Baik. Nah, untuk memulai, saya mau kasih pemantik nih. Seringkali kita lihat ada instansi yang pelayanannya cepat banget pada aplikasi, tapi di sisi lain masih ada yang kalau urus surat harus bolak-balik karena pegawainya nggak di tempat. Nah, ini kan bertentangan banget nih. Nah, gimana? Betul banget. Nah, buat Mbak Sri dan Mbak Setia, ada nggak contoh nyata yang Ibu temui atau lihat di media soal ini? Saya ambil contoh ya, di salah satu daerah yang sudah menerapkan sistem merit secara penuh. Jadi promosi jabatannya nggak lagi pakai jalur orang dalam, tapi murni lewat rekam jejak dan kompetensi. Hasilnya integritas pegawainya naik drastis karena mereka merasa dihargai secara adil. Nah, dari sisi teknologinya nih, kita bisa memanfaatkan inovasi seperti antrian online, terus telemedicine untuk memutuskan rantai calo, kemudian untuk menghindari kerumunan, masyarakat bisa daftar dari rumah. Kita juga bisa memanfaatkan smart ASN untuk memanfaatkan digitalisasi untuk efisiensi. Wah, bagus ya Mbak. Nah, kalau untuk yang baik praktiknya gimana nih? Masih adanya fenomena asal bapak senang ya di sini ya, dan kurangnya profesionalisme. Misalnya pegawai yang mangkir saat jam pelayanan karena merasa punya backingan. Ini merusak sistem merit dan kepercayaan publik. Nah, dari sisi teknologinya, ada instansi nih yang udah bikin aplikasi mahal-mahal tapi nggak bisa dipakai, atau cuman buat formalitas aja. Ini namanya pemborosan anggaran, bukan inovasi. Wah, menarik ya. Terus menurut teman-teman nih, apa sih kunci keberhasilan dari good praktik tadi biar bisa menular ke unit lainnya? Kunci pertamanya yaitu dari pemimpinnya ya. Kalau pemimpinnya tegas menerapkan sistem merit, bawahnya pasti ikut profesional ya. Cara menularkannya adalah dengan skema studi tiru antar unit kerja ya. Terus kalau buat yang baik praktik, kenapa sih bisa gagal? Apa solusinya biar nggak terulang? Nah, biasanya kegagalan itu karena mindset. Mereka cuma berpikir yang penting kerjaannya beres, terus tanpa mikir efisiensinya. Solusinya kita harus perkuat literasi digital, kemudian pengawasan kepada masyarakat. Alternatif terbaiknya adalah transparansi sistem lewat dashboard publik. Berarti intinya adalah kolaborasi antara SDM yang berkualitas dan teknologi yang tepat ya. Ya, tepat banget. Itu yang namanya integrasi antara manajemen ASN yang profesional dan jiwa smart ASN yang inovatif. Wah, nggak berasa nih ya, kita udah diskusi lama. Diskusi ini sangat berbobot banget sih Mbak. Terus sebagai penutup nih, mungkin ada pesan singkat dari Mbak Sri dan Mbak Setia, silakan. Kalau dari saya sih, jangan takut untuk jujur dan profesional. Meskipun lingkungan kita mungkin nggak ideal atau nggak mendukung ya. Teruslah berinovasi. Smart ASN bukan hanya sekedar memanfaatkan teknologi, gadget, tapi mempermudahkan urusan orang lain. Dan juga jangan lupa perubahan dimulai dari diri kita sendiri dan lingkungan. Wah, luar biasa ya. Terima kasih semuanya atas waktunya. Saya Ririn Sylvia pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam Good Governance.